Baiklah, dari 3 permasalahan, saya memilih satu permasalahan yang urgensinya tinggi, yang dimana seseorang sales yang bernama Ari Siregar berumur 30 tahun. Permasalahan yang dihadapinya mengalami pengalaman sulit saat bekerja di sebuah perusahaan dengan atasan yang memiliki sifat toksik atau kasar, yang sering memarahi dan memberi tekanan berlebihan pada dirinya dan rekan kerja tanpa alasan yang jelas. Sikapnya yang kasar dan tidak adil membuat suasana kerja menjadi tidak nyaman, dan rekan-rekan dirinya juga terpengaruh sehingga mereka bersikap dingin dan menjaga jarak terhadap dirinya. Merasa tersaingin, atau terasingkan, dan kesepian yang memperburuk kesehatan mentalnya. Jadi, solusinya mencari batu loncatan atau pekerjaan baru yang lebih nyaman, memiliki jenjang karir, serta dukungan dari keluarga. Dampak jika masalah diselesaikan, lingkungan kerja menjadi sehat, hubungan dengan rekan kerja yang sebelumnya terpengaruh oleh ketegangan dan tekanan bisa pulih kembali. Nah, dari hasil yang 3 wawancara yang saya ambil, yaitu yang pertama, kenapa yang pertama? Urgensinya itu sangat tinggi. Nah, masalahnya itu ialah Daniel pendapatannya tidak stabil. Nah, yang bernama Daniel Fernando bercerita bahwa masalah terbesarnya adalah pendapatan yang tidak menentu. Sebagai pekerja lepas, kadang ia mendapatkan banyak proyek, tapi sering juga tidak ada sama sekali. Ketidakpastian ini membuat kesulitan merencana masa depan. Nah, solusinya itu menawarkan layanan berlangganan atau dukungan jangka panjang. Dari 3 wawancara tersebut, saya memilih Bapak Ahmad, usia 45 tahun, yang sudah tidak mempunyai istri dan mempunyai 2 orang anak yang dititipkan oleh neneknya. Bapak Ahmad ini dulunya penjual bakso yang terkena pandemi COVID. Dia mengalami bangkrut atau tutup. Dampak jika masalah terselesaikan, kondisi ekonomi keluarga membaik. Solusi yang tersedia mencari peluang kerja sampingan, menghidupi kembali usaha kecil. Di antara ketiga wawancara tersebut, saya memilih nomor 2. Karena masalahnya itu dia dikeluarkan dari pekerjaannya dikarenakan tawan menggelapi uang perusahaan. Terus itu urgensinya itu tinggi. Karena dia harus memenuhi kebutuhan istri dan 3 orang anaknya. Yaitu anaknya ada 3 orang anak yang sudah sekolah dan membutuhkan banyak biaya. Terus untuk dampaknya itu keamanan finansial. Solusinya karena mereka suami istri pintar masak, jadi memanfaatkan keterampilan untuk membuka usaha makan. Dari 3 masalah tersebut, saya memilih masalah nomor 3, yaitu masalah pemirabaran 22 tahun. Kenapa dia tidak masalahnya saya pilih sangat tinggi? Karena susahnya mencari pekerjaan, karena ia menderita penyakit epilepsi dan sebagainya. Kenapa susahnya pekerjaan? Ya, dia tidak bisa capek. Kalau capek, epilepsi yang kuat dia itu dengan beliau. Dan solusinya adalah mencari teman atau channel di luar lingkungan dia dan menuliskan pengobatannya. Dampaknya adalah ia sekarang mendapatkan uang sekitar $1.000 atau 15-20 dolar per minggu dari komunitas itu. Baiklah, dari 3 permasalahan yang ada, saya memilih satu permasalahan yang urgensinya tinggi, yaitu pada Ibu Sarah, seorang ibu rumah tangga yang berumur 45 tahun. Permasalahan terberat yang pernah Ibu Sarah alami adalah saat anak saya sakit serius. Saya harus membagi waktu antara merawat anak dan mengurus rumah tangga. Saya merasa sangat stres dan sedih melihat kondisi anak saya. Tapi saya berusaha tetap kuat demi dia. Saya belajar sabar dan terus berjuang agar anak saya segera pulih. Jadi, solusinya Ibu Sarah harus mendapatkan dukungan dari keluarga, juga membantu meringankan beban dan memberi kekuatan.
Dan adapun dampak jika masalah terselesaikan, beban pikiran dan stres yang dialami akan berkurang dan suasana rumah menjadi lebih damai.